Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti kelas pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat tentunya ya teman-teman. Walaupun kelas hanya dilaksanakan secara virtual, tetapi semoga tidak mengurangi semangat teman-teman dari awal sampai akhir ya. Kemudian sholawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga dan para sahabatnya yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Oke teman-teman, setelah minggu lalu kita presentasi ya, kita presentasi kerangka teman-teman. Nah, karena belum selesai yang presentasinya kemarin baru 4 orang ya. Jadi hari ini kita melanjutkan presentasi kita. Oke, di sini sudah ada Risna dan Muhammad Akbar yang akan mempresentasikan kerangkanya ya. Oke, selama presentasi berlangsung diharapkan teman-teman semuanya dapat mendengarkan dan menyimak dengan baik. Kemudian teman-teman bila perlu siapkan catatan teman-teman. Jika ada yang ditanyakan atau jika ada yang ingin ditanggapi, nanti boleh ditanyakan dan ditanggapi di bagian sesi tanya jawab ya teman-teman. Teman-teman juga tentunya pilih posisi yang paling nyaman dan terkoneksi internet dengan baik supaya belajarnya teman-teman nyaman. Oke? Oke, mungkin tanpa harus berlama-lama lagi, langsung aja kita mulaikan. Untuk personil presentasi yang pertama pada malam hari ini adalah Risna Dia. Oke, kepada Risna dipersilahkan. Punten teh, siapa teh? Risna yang presentasi. Parisna teh. Ya, Boleh minta tolong ini enggak teh? boleh. Bentar. Share screen. Risna on cam ya kalau bisa. Kenapa teh? Kalau bisa sambil on cam juga biar wajahnya terlihat. Udah muncul kan share screen-nya? Punten teh, lagi nggak bisa on cam. Oh ya udah nggak apa-apa. Nih, share approach di sini. Dah, sok Risna. Sebelumnya suaranya jelas nggak? Jelas Risna. Sok boleh dimulai. Oke, loading ya teh. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih ya kepada Teh Hilda yang telah mempersilahkan Risna untuk presentasikan tas tu tas 3.
Risna itu presentasi Hmm. tugas yang ketiga. Sebenarnya ini yang dulunya ya yang belum direvisi amat Hilda. Tapi nggak apa-apa. Risna, ini yang ini aja teh nggak apa-apa. Iya, gimana Risna? Teh. Iya, iya, gimana? Suaranya putus-putus banget, Risna. Ini Risna jelasin yang ini aja apa yang dapat revisian teh. Karena yang di share screen yang ini ya, Dulu jadi teh. yang ini aja nggak Sekarang apa-apa. jelas nggak teh? Kurang sih, masih kurang. Coba lagi. Halo Risna, coba Risna ngomong lagi. Tadi sih masih kurang jelas, masih agak putus-putus sedikit. Oh iya, di sini ada Zahro tuh nggak? Zahro, ada ya Zahro? Iya, teh ada. Iya. Iya. Aku baru cek submitan kamu tadi pas maghrib sih, jadi belum sempat Iya, hubungin buat soalnya presentasi. Tapi kalau misalnya iya dari dari Zahra minggu udah, lalu ya kalau dari Zahra sendiri udah siap nih, udah ready nih hari ini gitu malam ini, boleh nanti presentasi terakhir ya setelah Akbar. Oke. Jelas nggak? Suka ingat. Masih putus-putus, masih putus. Halo Risna, coba kalau sekarang Risna lagi kendala sinyal ya, atau eh, kita ganti Akbar dulu aja kali ya. Gimana Risna?
tes Risnanya keluar ya, ke live ya. Oh ini, join lagi. Nah ini udah. Tes. Halo Risna. Iya, Teh. Ya. Udah ready presentasi? Lagi kendala sinyal ya? Iya nih, Teh. Gak apa-apa deh, aku gak apa-apa, Teh. Kenapa? Tapi sekarang, coba Ya. deh. Gak apa-apa deh. Mau Sekarang Risa dulu, Teh, apa aku udah dulu? mending. Ya, terserah. Putus-putus lagi. Akbar dulu aja ya. Mumpung lagi Kalau gitu. sengaja. Oh ya, Lagi ya, Teh. Jelas nggak sekarang? udah lumayan. Oke, izin presentasi Ya, sok. ya untuk tugas yang 3. Jadi untuk judulnya Risna ngambil ya penggunaan aplikasi TikTok dalam upaya menarik minat siswa SD dalam belajar matematika. Nah, kenapa Risna ngambil judul ini tuh? Sebelumnya emang bukan ini ya judulnya, tapi Risna ini lagi kayak mendingan yang ini deh. Karena sekarang no kan apa ya TikTok itu bagi anak-anak SD TikTok dan yang mereka lihat itu bukan untuk hal-hal belajar, tapi untuk hal-hal lain gitu kayak hiburan. Makanya Risna ya anak-anak itu dia main TikTok tapi sambil belajar juga gitu tuh. Makanya kenapa ngambilnya yang aplikasi TikTok. Terus buat problemnya itu boleh di ini teh ke bawah. Ya, buat problemnya itu siswa SD itu kurang manfaatkan aplikasi TikTok untuk hal belajar. Nah, terutama dalam matematika. Terus minat belajar siswa SD itu dalam belajar matematika. Ini masalahnya. Jadi tadi yang Rita jelasin bahwa emang siswa SD itu kurang memanfaatkan TikTok gitu, aplikasi TikTok untuk hal belajar. Nah, terus dalam hal matematika gitu. Terus sama minat belajarnya kurang juga, sama solution. Solusinya itu ya Risna pakainya aplikasi TikTok buat narik minat siswa SD itu dalam belajar matematika. Boleh di ini lagi teh. Nah, buat metodenya Risna pilih yang kualitatif. Lebih tepatnya yaitu studi kasus. Apa pilihnya yang kualitatif? Karena emang ini itu lebih gampang kita pakai kualitatif sama studi. Nah, kasus ini kayak kita ngumpulin tentang ini. Terus sama teorinya aplikasi TikTok, minat siswa SD belajar sama matematika. Buat outputnya itu minat belajar matematika siswa SD terbangun dengan penggunaan aplikasi TikTok sendiri. Ya, mungkin itu yang bisa Risna sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dikembalikan. Oke, terima kasih Risna. Seperti biasa dari teman-teman ada yang mau ditanyain atau ada yang mau kasih tanggapan? Tuh, malah.
Kalau boleh tahu tadi judulnya apa, Risna? Sebentar ya, aku share screen ulang. Ini malah ke stop share. Judulnya tentang aplikasi TikTok. Dia berasa punya Risna. Ini nih, udah kelihatan kan share screen-nya? Judulnya penggunaan aplikasi TikTok dalam upaya menarik minat siswa SD dalam belajar matematika. Dia tentang pemanfaatan TikTok ya. Oke. Kalau boleh tahu, kan ini kan agar menarik minat siswa SD ya dalam belajar matematika dengan penggunaan aplikasi TikTok. Nah, ini tuh apa ya? Lebih ke apa sih? Lebih ke kitanya nih. Kita menyediakan misalkan bahan ajaran matematika atau segala macamnya atau seperti apa ya? Oke, tadi yang bertanya siapa? Rifa ya? Iya, Teh. Rifatul. Oke, Rifatul. Terima kasih atas pertanyaannya. Sok dari Wisna boleh langsung dijawab ya. Halo Risna. Tes tes. Risna bisa dengar suara aku? Iya teh, keluar masuk terus teh. Capek. Oh ya udah nggak apa-apa. Iya teh, kenapa teh? Tadi ada yang tanya Risna, namanya Rifa. Dia tanya, Rifa boleh diulang nggak pertanyaannya? Eh, kan ini kan aplikasi TikTok ya, upaya menarik minat siswa SD dalam belajar matematika. Maksudnya masih agak bingung sih gimana eh, upaya melakukannya gitu. Maksudnya yang dilakukannya itu seperti itu untuk siswanya minat ini apa lebih ke kita sebagai apa ya, pertama sebagai background dari pendidikan matematika nih, kita membuat akun TikTok lalu kita membuat video mengenai edukasi ataupun mengenai pembelajaran matematika apa seperti itu. Mungkin seperti itu sih Oke, teh pertanyaan. oke, izin menjawab ya. Boleh langsung teh. Ya langsung aja Risna. Ya, jadi izin jawab kalau buat tadi yang tanya ya, ya buat gimana sih upayanya itu menarik minat, yaitu kayak yang tadi Pak jelasin. Jadi kita tuh kayak buat konten konten TikTok ini. Jadi ya, kita fokus di education-nya gitu. Karena kan emang di luar sana kan itu kalau udah nyebut TikTok pasti kayak dunia hibur. Oke, uji edukasi kita manfaatkan buat menarik minat siswa ini gitu. Dengan kita ya buat konten tadi yang Arifah jelasin itu.
kurang gimana Rifa? Mohon maaf kurang jelas karena suaranya kayak gitu loh. Halo Risna, karena suaranya putus-putus ya. Di aku juga sama sih, putus-putus gitu, kurang kurang terdengar jelas. Boleh lewat fitur chat aja ya untuk jawabannya. Gimana Rifa? Suaranya sekarang jelas nggak? Eh, Kalau barusan ngomong tadi agak jelas ya, cuman kayak masih kurang jernih aja gitu. Ya teman-teman, sekarang suara atau putus-putus di TikTok. Jadi kayak Coba Risa ngomong. Maaf. Coba Risna diulang. sebelumnya gimana teh? Aduh, suara jelas nggak nih? Nah, sekarang Sudah, sudah. jelas-jelas, udah jelas. Oke, boleh next. Ya, maaf ya, ya Allah. Ya, jadi buat pertanyaan Rifa tadi, upaya buat narik siswanya kayak gimana sih itu? Nah, sebenarnya tadi Rifa jelasin itu ya kurang lebih seperti itu. Jadi kita alih fungsiin gitu kan, eh apa ya, doktrin TikTok itu kayak lebih carinya hiburan gitu, nonton-nonton yang enggak manfaat intikan buat belajar gitu. Tapi emang dalamnya emang enggak semua semua konten begitu kan. Makanya kita manfaatin aplikasi TikTok ini ya buat ngebuat konten, buat channel untuk belajar matematika biar kita narik siswa SD ini gitu. Nah, kenapa Risna milihnya siswa SD? Karena kalau emang udah dari kecilnya dia udah seneng gitu tuh. Nah, itu ke atasnya juga dia bakalan ini apa? Bakalan terbiasa gitu. Nah, jawab nggak? Oh gitu. Kira-kira seefektif itukah aplikasi pendidikan media pembelajaran untuk siswa-siswa SD tersebut? Sedangkan mungkin algoritma TikTok itu sendiri kan biasa FYP ke akun orang ke akun penggunanya itu sesuai dengan yang dia gitu loh. Oke, izin menjawab ya. Jadi kita siasati masukin ke dalam dunia pendidikan. Jadi misalkan kayak kemarin kan, kita kan dibuatkan tuh sama guru-guru kita buat nonton YouTube-nya guru-guru kita. Jadi pembelajarnya via YouTube sama via Gimit gitu. Nah, itu kita kurang lebih seperti itu.
Jadi kita iniin dulu nih dari guru-gurunya bahwa untuk ngebuat semua ini dan siswa SD ini harus melihat ini gitu tuh. Buat belajar dia gitu. Gimana? Oh, jadi kayak nggak beda jauh. eh Misalkan kita menggugah video pembelajaran di YouTube gitu. Kayak yang kita guru itu mewadahi video pembelajaran itu di YouTube dengan menonton aplikasi YouTube tersebut. Medianya di aplikasi TikTok gitu ya. Ya, seperti itu. Tapi kita buat sekreatif mungkin gitu loh. Karena kan ya apa ya, perbandingan perbedaan dari YouTube sama TikTok itu, kalau YouTube itu kan dia buat waktunya itu lebih dari 1 menit kan. Dan itu dan kita juga lah ngerasain gitu kalau video yang panjang-panjang banget tuh kayak boring lah gitu, cepet bosen. Makanya kenapa di TikTok ini, karena TikTok dia udah waktunya nggak terlalu panjang dan kita buat sekreatif mungkin gitu tuh. Gimana, Rifa? Oke, Ada lagi nggak? mungkin dicukupkan dulu kali ya. Terima Oke, makasih. Oke, terima kasih Rifa. Dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan lagi ke Risna atau ada yang mau menanggapi? Boleh raise hand atau on mic atau bertanya lewat komentar ya. Gimana? Ada lagi yang mau tanya? Atau udah cukup nih? Kalau udah cukup, dari aku ya. Ya, biar nggak bolak-balik share screen, langsung aku tanggapin aja. Untuk Risna, ini dari idenya sendiri udah bagus sih, udah oke ya menurut aku ya. Penggunaan aplikasi TikTok dalam upaya menarik minat siswa SD dalam belajar matematika. Pemanfaatan TikTok gitu kan. Em, ini juga aku pernah baca di skripsi cutting itu pernah ada yang bikin tentang ini, tentang pemanfaatan TikTok dalam pembelajaran matematika. Dan itu emang seru sih, menarik gitu tuh. Nah, tapi di sini ada sedikit masukan ya. Untuk title-nya sendiri, em, kata dalam setelah TikTok atau sebelum kata upaya ini, menurutku sih lebih cocok, lebih tepatnya itu menggunakan kata sebagai. Ini penggunaan aplikasi TikTok sebagai upaya menarik minat siswa SD dalam belajar matematika. Itu pertama. Kemudian untuk penulisan TikTok itu untuk penulisan TikTok itu yang aku tahu penulisannya T-nya kapital, kemudian T dua-duanya itu kapital, T pertama dan T kedua, TikTok. Coba kalau teman-teman perhatiin deh di akun-akun TikTok itu merek merek atau label TikToknya penulisannya gitu kan, T-nya itu dua-duanya kapital, TikTok. Nah, karena ini label aplikasi, nama apa ya, nama merek gitu tuh, merek aplikasi ya sama seperti nama orang gitu.
kita harus sesuaikan penulisannya. Oke, itu dari segi judulnya ya. Kemudian ini problem. Problem yang kedua, minat belajar siswa SD dalam belajar matematika. Ini maksudnya gimana minat belajar siswa SD yang ya seperti apakah gitu yang menjadi problem di sini? Apakah minat belajar siswa SD yang rendah dalam belajar matematika karena pembelajaran monoton atau gimana? Ini kurang lengkap aja sih. Tinggal dilengkapin dikit lagi. Oke, lanjut. Solutionnya udah oke. Metodenya juga udah oke. Kualitatif tadi kasus ya. Tadi case tadi. Teorinya. Nah, ini teorinya menurutku aplikasi dan TikTok ini dipisah. Jadi ada teori terkait aplikasi sendiri, kemudian ada teori terkait TikTok. Karena aplikasi dan TikTok itu dua hal yang berbeda. Maksudnya aplikasi di sini kan bisa didefinisikan juga kan secara general aplikasi itu apa sih? Mohon maaf ke live ya, ke live sendiri. Jaringan kayaknya dilanjut ya. Oke, udah muncul kan ya share screen-nya. Lanjut bagian output-nya. Output-nya ini minat belajar matematika siswa SD terbangun dengan penggunaan aplikasi TikTok. Nah, ini udah oke. Tapi menurutku tidak perlu lagi ada kata dalam upaya menarik minat siswa SD dalam belajar matematika karena di awal tuh udah jelaskan bahwa outputnya itu minat belajar matematika siswa SD terbangun dengan penggunaan aplikasi TikTok atau lebih tepatnya sih kata dengan ini diganti dengan kata melalui. Minat belajar matematika siswa SD terbangun melalui penggunaan aplikasi TikTok atau melalui penerapan aplikasi TikTok. Nggak perlu ada kata-kata ini dalam upaya menarik. Ya, seperti biasa ya, karena kita Zoom-nya itu bukan Zoom yang premium, jadi ya kepotong setiap 45 menit. Oke, tadi bagian output ya, outputnya itu udah oke, cuman kata-kata kalimatnya masih terlalu panjang gitu tuh. Oke, kurang lebih itu sih feedback dari aku ya terkait rangkanya punya Risna. Dari Risna sendiri, em, gimana? Udah cukup jelas kan feedback dari akunya? Iya, cukup jelas. Oke, Tapi Risna mau nanya deh Teh. oke. Kalau yang di bagian problem itu pakainya yang satu, kan itu ada dua ya. Yang atas tapi bisa sih yang keduanya itu gini kalimatnya Kak. Jadi kurangnya dan nanti aja lah Teh. Berarti ya makasih banyak. Ribet ya. Oh, maksudnya problemnya itu boleh diambil salah satu aja atau emang harus dua-duanya gitu ya? Dua-duanya juga nggak apa-apa kok, it's okay, boleh aja. Kan aku udah pernah bilang kalau problem, solution, output itu bisa lebih dari satu kan. Oke ya Risna ya, kita ganti personil ya. Untuk personil kedua yang akan presentasi adalah Akbar, Muhammad Akbar Ferdiansyah, ya, nama panjangnya. Oke. Akbar mau share screen sendiri atau di share screen, Bar? Di testing aja teh. Oke. Oke, udah. Oke, sebelumnya suara saya terdengar jelas teh. Terdengar, Bar, terdengar jelas. Maaf. Ya, terdengar jelas. Oke, aku teh. Oke,
Di sini untuk ide untuk judulnya atau idenya itu saya ambil itu berjudul tentang SMP 3 Banuntapan jadi mitra sekaligus tuan rumah guna mengatasi kesulitan integrasi matematika berbasis budaya. Kenapa saya ambil judul seperti itu? Ya sebelumnya judulnya ini itu saya ganti lagi gitu. Ya jadi ya lebih simple, ya lebih singkat gitu. Untuk problemnya sendiri dia adalah dulu kesulitan mengintegrasikan pembelajaran matematika berbasis budaya. Di mana tuh si dulu tuh kan sulit tuh buat untuk pembelajaran matematika, matematika seperti apa, apalagi berbasis budaya. Itu ya menurut saya ini masih sulit banget. Nah, kemudian yang sekarang tuh yang solusinya itu ini ada dua solusi yang pertama tuh SMP 3 Banutapan diadakan Poldan sebagai mitra dan sekaligus tuan rumah. Kegiatannya dilaksanakan secara luring dan webinar daring gitu. Jadi ada yang dilaksanakan secara offline maupun online. Nah, jadi si SMP sekaligus jadi tuan rumah atau di sekolahnya sendiri di SMP 3 Banutapannya itu. Nah, untuk solusi kedua itu adanya webinar di sekolah itu akan mentransformasi pengetahuan dan pengalaman melaksanakan kegiatan ilmiah secara daring dari perguruan tinggi ke sekolah. Nah, jadi solusinya kita ada ini ya di sekolahnya itu dengan tujuannya itu dengan menambahkan pengetahuan dan juga ada pengalaman juga dan serta ada kegiatan ilmiah juga dari perguruan tinggi ke tubuh tuh. Kemudian ada teori di sini. Teori yang saya gunakan itu ada matematika, integrasi, mitra, tuan rumah, sama berbasis budaya. Kurang lebih seperti itu. Yang terakhir itu ada outputnya atau hasil. Di sini ada dua hasil yang saya ambil. Maaf, bisa diatasin itu yang bagian output. Nah, bagian pertamanya itu, yang output pertama itu, kegiatan ini melibatkan mitra lainnya, yaitu LDMP Matematika SMP Kabupaten Bantul. Jadi, kegiatan ini juga melibatkan mitra juga, yaitu cuman NDMP Matematika SMP di Bantul, Yogyakarta. Nah, bisa disiarkan secara streaming melalui akun YouTube SMP 3 Banutapan dapat diakses masyarakat luas sekaligus media publikasi dan branding sekolah. Dan di sini nanti kegiatan juga disiarkan secara streaming melalui akun YouTube dari SMP 3 Banutapan.
Dan sehingga kalaupun nanti bisa ketinggalan dari kegiatan tersebut, kita bisa nonton ulang nih dari akun YouTube SMP 3 Bandung Tamu tersebut, dan juga bisa diakses masyarakat luas sekali masyarakat luas. Jadi kita dapat diakses dari masyarakat luas gitu, sekaligus media publikasi dan banding sekolah. Jadi kita medianya tuh dipublikasi gitu, pun lebih seperti itu. Ya cukup dari saya, kurang lebih mohon maaf. Ada yang mau ditanyakan? Udah teh. Oke, terima kasih Akbar. Gimana dari teman-teman? Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau kasih tanggapan? Boleh lewat raise hand, open mic, atau lewat fitur chat ya. Ayo teman-teman, ada yang mau tanya? Atau ada yang mau kasih tanggapan? Saya teh Iya boleh, silahkan. eh, untuk judul sendiri kira-kira Akbar terinspirasi atau kira-kira ada problem apa atau masalah apa ya sehingga Akbar mengambil judul tersebut. Terus mengapa SMPN 3 Bangun Tapan ini menjadikan suatu objek ya atau menjadikan suatu mitra sekaligus tuan rumah nih dalam solusi tersebut. Kenapa tidak SMP lainnya? Mungkin itu. Oke, terima Oke, terima kasih Riva atas pertanyaannya. Di sini saya langsung jawab aja ya. Di sini untuk judulnya ini saya ambil dari beri- dari semacam berita. Nah, di situ kan ada semacam berita. Nah, itu di situ saya ambil di situ. Nah, untuk problemnya sendiri itu kan sebenarnya ada dua ya. Sebenarnya itu yang pertama tuh yang pertama tuh yang menurut saya itu apakah gini, untuk problem yang pertama itu dulu kesulitan itu karena masih ada pandemi COVID. Nah, di situ kan pernah tuh ya Teh Hida menanggapi apakah masih ada pandemi COVID-19 kan gitu. Nah, di situ saya menginspirasinya ambil problemnya ya di situ. Cuman satu, yaitu guru kesulitan menindikasikan pembelajaran matematika berbasis budaya. Untuk yang itu, yang kedua, kenapa ini kegiatan ini melibatkan mitra lainnya yaitu MDMP Matematika SMP Kabupaten Bantul. Seperti saya bilang tadi, ini saya ambil dari dari berita. Saya dapat dari berita, kemudian saya merangkul dan uh, ngebikin sebuah ini. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Apa ada apa sudah cukup? Pertanyaan apa sudah cukup, Riva? Apa di mana masih ada yang kurang? Riva di mana?
Oh iya, iya. Untuk apa sih? Bagian apa ya? Ini dilaksanakan secara luring dan webinar daring. Ini berlaku untuk seluruh SMP di seluruh Indonesia apa bagaimana itu? Yang bagian mana, Rifa? Ini apa ya? Targetnya ini untuk seluruh SMP yang tersebar di seluruh Indonesia apa emang hanya titik-titik tertentu saja yang bisa mengikuti kegiatan ini ya dalam judulnya itu apa sih? Jadi mitra sekaligus tuan rumah Tuan rumah. mengatasi kesulitan. Iya. Ini kira-kira seperti apa ya? Targetnya itu seluruh SMP apa Hah? hanya SMP tertentu saja gitu? Ya namanya diakses secara masyarakat luas itu bisa diakses dari seluruh SMP kah, SD kah, SMA kah, atau bisa dari semacam PTN maupun PTS, kurang lebih seperti itu. Di mana? Di mana, Rifa? Oh iya, iya, cukup cukup. Makasih. Oke, oke, Rifa, sama-sama. Udah teh, cukup teh. Oke, oke. Terima kasih Rifa atas pertanyaannya. Ini dari tadi Rifa terus nih yang nanya. Ayo teman-teman yang lain nanya dong. Oke, mungkin udah cukup ya untuk Akbar. Lanjut dari aku tanggapannya. Akbar ini idenya dari berita ya? Iya teh. Dari berita. Oke, ketara sih dari judulnya. Judulnya SMPN 3 bangun kapan jadi mitra sekaligus tuan rumah guna mengatasi kesulitan integrasi matematika berbasis budaya. SMP 3 bangun kapan tuh di mana ya Akbar? Kok kayak baru dengar nama sekolahnya? Bangun kapan? Ah, ah, ini teh. Kesalahan itu kan saya dapat dari SMP 3 Balikpapan dari beta ya teh. Mungkin itu bisa atau bisa daerah Jawa Tengah teh mungkin. Daerah mana? Soalnya iya Jawa Tengah. sama saya ja enggak sih Jogja teh, Daerah cuman mana? kurang tahu. Putus-putus. Ya, Akbar. Daerah mana tadi? Putus-putus sebagian nyebutin Ada daerah. area itu teh Jogja teh, Oh, Jogja Jogja. teh. Oh, Jogja ya. Ya, ya. Iya, iya teh. Oke, oke. Sebenarnya aku baru sekilas sih tadi mahamin ya punya Akbar ini kerangkanya. Mulai dari problemnya guru kesulitan mengintegrasikan pembelajaran matematika berbasis budaya. Kalau alasan sendiri nih, alasan dari kenapa sih kok guru tuh harus harus mengintegrasikan pembelajaran matematika berbasis budaya itu kenapa? Kok itu dianggap penting gitu? Kenapa harus diintegrasikan pembelajaran matematika berbasis budaya? Itu kira-kira Akbar paham nggak? Atau tahu nggak dari beritanya gitu? Alasannya kenapa? Atau latar belakangnya kenapa? Gini teh. Menurut saya tuh kan kenapa saya ambil problemnya itu kesulitan apa sih menintegrasikan pembelajaran matematika berbasis budaya ya karena menurut saya yang saya memahami yang problemnya itu yang masalahnya itu cuman ya itu teh cuman dulu kesulitan mengintegrasikan pembelajaran matematika berbasis budaya. Menurut saya itu sih teh karena kan gimana ya?
karena kan masih sulit nih dapat pembelajaran yang di mana yang enak gitu, yang gimana sih, ya pengajarannya ya secara nyaman, enak juga gitu teh. Kurang lebih seperti itu teh. Oh, kalau itu kan lebih ke, kalau misalnya maksud Akbar kan lebih ke pembelajaran matematika yang menyenangkan ya. Misalnya kayak guru kesulitan mengintegrasikan pembelajaran matematika, em, have fun learning, misalnya pembelajaran berbasis menyenangkan, atau gimana. Guru kesulitan mendesain kelas em, menyenangkan untuk pembelajaran matematika misalnya. Tapi kalau misalnya guru kesulitan mengintegrasikan pembelajaran matematika berbasis budaya, aku rada bingung sih maksudnya itu ada nggak sih latar belakang yang nyebutin kenapa kok penting gitu pembelajaran budaya dalam pembelajaran matematika dan contohnya pembelajaran matematika berbasis budaya itu kayak gimana sih contohnya di beritanya kira-kira ada nggak Akbar? Ini beritanya terkini kan ya? Beritanya tahun berapa tahun ini? Itu sebenarnya belum amat teh. Itu tahun 2022 teh. Oh, tahun kemarin. Oke, oke, masih bisa. Ya, aku bingung maksudnya apakah nih misalnya pembelajaran matematika berbasis budaya itu misalnya kayak belajar matematika lewat permainan tradisional atau kayak gitu kah gitu kan itu kan budaya ya budaya lokal kan permainan tradisional misalnya kayak belajar operasi hitung bilangan bulat misalnya lewat permainan apa tuh coklat atau misalnya em, belajar berhitung lewat permainan petak umpet atau ya apa aja gitu misalnya atau kayak gitu kah maksudnya pembelajaran matematika berbasis budaya itu atau kayak gimana maksudnya? Ah, gitu teh. Kalau menurut saya tuh seperti menurut saya tuh ya ya berbasis budaya itu ya kita bikin program di itu teh, program untuk berbagi berbagi pengetahuan teh. Ah, setahu saya juga ya kita bisa memiliki lingkungan belajar yang tepat. Ada banyak pilihan juga teh, semisal ada platform pembelajaran apa saja gitu yang bisa mendukung kita untuk bisa menjalani pembelajaran tersebut gitu. Ah, nah, kurang lebih seperti itu sih teh. Oh, jadi lebih ke adat istiadat ya, kebiasaan setempat. Ah, iya seperti itu teh. Dan bisa kalau misalkan titanya rajin, kalau kita misalkan rajin nih, kita misalkan rajin, kita rajin bertanya, rajin ah mengerjakan tugas itu, menurut saya itu dikasih semacam Reward, hadiah kecil itu teh, kurang lebih seperti itu teh, reward, biar reward bisa gitu ya. lebih semangat lagi. Oh, ya, ya. Oke, oke, paham. Nanti Akbar boleh ya link beritanya dikirim Japri aja nggak apa-apa. Aku mau baca dulu beritanya gimana gitu. Oh iya teh, oke siap teh. Ya. Itu buat problem ya. Terus ini kan tadi katanya gurunya kesulitan kan. Gimana sih nerapin pembelajaran matematika berbasis budaya. Nah terus apa solusinya ini sekolah tersebut ini atau SMP 3 Banguntapan ini jadi mitra kan sekaligus tuan rumah untuk kegiatan sosialisasi daring dan luring kan ya, webinar. Yang mana itu kerjasama sama MGMP SMP. Nah, kemudian ini nih masih bingung nih kaitannya tadi problem tadi sama solusi di bagian adanya webinar di sekolah.
yang akan mentransformasi pengetahuan dan pengalaman melaksanakan kegiatan webinar secara daring dari perguruan tinggi ke sekolah. Ini aku masih bingung kaitannya itu gimana gitu dari masalah ke solusinya. Yang kan tadi masalahnya kesulitan mengintegrasikan pembelajaran berbudaya. Terus solusinya ini adanya webinar gitu kan. Webinar tuh webinarnya isinya apa? Terus tujuannya buat apa? Ya gini teh. Itu kan dari PAM-nya itu kan ada solusinya itu teh. Dari solusinya itu kan solusinya itu kan kita kita adain webinar. Webinar di sekolah kan kita itu kan di mana teh? Webinar di sekolah itu kan tentang di mana supaya si gurunya itu si gurunya itu bisa dapat kemudahan kemudahan untuk bisa mengintegrasikan pembelajaran matematika apa saja matematika yang berbasis budaya gitu. Jadi webinarnya semacam itu teh. Di mana di mana teh? Kurang paham ya teh. Oke, aku udah lumayan paham nih, udah lumayan connect nih antara problem sama solutionnya ya. Kemudian untuk teorinya di sini menurutku ada yang kurang ya. Ini kan dari judulnya kan SMPN 3 Banguntapan. Oh Ini, ya teh. iya kenapa? Ada yang kurang ya teh. Iya, eh, tapi bentar ya, aku apa ya rada lupa. Kalau di judul itu nyebutin label SMP, apakah SMP-nya itu harus di teorikan atau enggak gitu. Kayak misalnya SMP 3 Banguntapan, apakah SMP 3 Banguntapan harus dimasukin ke teori atau enggak. Itu aku juga rada lupa sih, nanti coba aku cek-cek lagi ya. Soalnya biasanya kalau labelnya disebutin di judul tuh pasti di teori itu ada kayak label aplikasi gitu kan, nama aplikasinya kita masukin. Pasti di teori kita juga harus jelasin itu tuh apa kayak gitu. Tapi nanti coba aku cek-cek lagi. Iya teh. Maaf ya teh. Pesen maaf ya teh jadi kurang lengkap teh. Iya nggak apa-apa, santai aja ini kan belajar. Dari sini sama-sama belajar ya teman-teman. Kita belajar dari nol dari awal. Oh iya, di sini ada yang ikut trust. Ada yang ikut trust nggak? UKM trust. Ada yang ikut nggak? Itu kan pembinanya Paria. Saya nggak Teo Zahro nggak. Itu kan pembinanya Paria ya dari dosen pendidikan matematika, pembina trust. Aku waktu itu sempat pengen join sebenarnya dari semester 2 sih udah pengen gitu kan. Cuman karena aku join organisasi lain jadi itu nggak join dulu gitu. Rencana sih mau join di semester berikutnya kan semester empatnya tuh. Semester pokoknya antara ganjil atau genap empatnya atau tiganya. Nah tapi itu karena pokoknya terakhir tuh pengen join semester 5 semester 3 tuh ketinggalan info kayaknya semester 5 tuh pengen join udah daftar nih udah bahkan udah sampai seleksi wawancara tuh pas mau wawancara kan tiba-tiba sakit gitu kan kadarullah jadi nggak pihak sananya tuh nggak mentoleransi gitu kan walaupun sakit aku nggak ikut wawancara dan nggak bisa lanjut dan ya qadarullah nggak ikut ras kayak gitu sih tapi aku ikut kok komunitas kepenulisan gitu namanya komunitas pojok ilmiah ada pokoknya mah jadi dia virtual gitu sih tapi emang pelatihnya tuh emang keren banget sih soalnya udah punya karya banyak dan dia juga apa ya sering PKM-an dan didanain gitu dapat pendanaan PKM gitu pokoknya Risna yang ikut oh iya Risna ikut ya
Ya, teman-teman kalau nggak ikut terus juga nggak apa-apa kan di sini bisa belajar juga ya. Oke, untuk metodenya ini tadi Akbar udah jelasin belum ya kenapa pakai kualitatif? Maksudnya metode kualitatifnya itu spesifikasinya kualitatif yang mana? Kan ada banyak jenisnya ya. Hmm. Oh Tadi iya udah teh. jelasin belum? Maaf ya kalau udah. Oh iya teh, saya lupa teh. Ya. Lupa teh. Saya lupa ngejelasinnya teh. Tadi habis teori lanjut ke ini output teh. Maaf. Itu kenapa ya saya pakai metode kualitatif. Menurut saya yang saya tangkap dari ini karena ah, idenya ini karena dari semuanya ini tiga ah, tiga tiga ada semacam studi studi kasus ataupun semacam penelitian Kualitatif spesifikasinya apa tadi Akbar? Maaf. spesifiknya teh. Ya, spesifiknya pakai metode apa gitu. Kualitatif kan ada banyak ya jenisnya. Oh, kalau menurut saya sih metode yang saya pakai itu kan kualitatifnya. Spesifiknya itu lebih ke observasi teh, observasi. Metode Menurut observasi. saya observasi teh. Oh iya. Atau case study juga bisa ya. Studi kasus gitu. Ya teh, bisa teh. Oke, tapi ini SMP Negeri 3 Banguntapannya kan di Jogja. Gimana observasinya? Ah, Observasinya di Jogja ya. Iya, masalah SMP-nya kan di Jogja kan. Oh iya iya iya. Akbar rumah di mana Ah, rumah? lupa lupa. Kayaknya bukan astaga, astaga lupa. Kayak bukan. Aduh, maaf teh, kayaknya bukan. Aduh, kayak bukan observasi. Aduh, saya jadi kurang paham. Oke, oke, nggak apa-apa, Bar. Pelan-pelan aja ya. Oke, kalau menurut aku karya Akbar ini unik ya, idenya unik gitu tuh. Nggak gampang di apa ya? Kalau kalau misalnya cerpen tuh kayak nggak gampang ditebak gitu, alurnya gimana gitu. Kurang lebih kayak gitu. Dan menurut aku punya Akbar ini lebih cocok dibikin esai. Jadi esai gitu dia bukan paper. Kan kalau paper kan karya ilmiah yang ada ya karya ilmiah gitu. Tapi kalau punya Akbar ini dijadiin esai aja menurut aku cukup sih. Karena pertama kan sekolahnya jauh ya. SMP 3 Banguntapan yang adanya tuh di Jogja gitu kan. Kayak nggak mungkin kita mau observasi langsung ke sana. Menurut aku sih dijadiin esai aja Iya udah teh, oke gitu. Ya, mungkin bisa iya pakai teh. ini bar apa studi literatur. Studi literatur. Oh, tadi apa teh? Studi literatur. Oh iya teh, oke teh. Mm-mm. Nah, jadi Oh nanti gitu teh. dari Gitu. ya Akbar cari infonya dari berita-berita, dari jurnal-jurnal, terus ya udah kumpulin analisis gitu kan. Jadi dia cuman berbentuk karya tulis aja, lebih simpel. Oh iya teh. Oh iya teh, oke teh. Oke, oke, makasih Akbar atas presentasinya ya. Feedback dari aku Iya udah teh. bisa dimengerti kan ya?
Oke, teman-teman, ini udah jam 8:03. Mau dilanjut nggak ya? Satu personil lagi sih presentasi Zahro tuh. Lanjut nggak? Lanjut. Oke. Ini nggak bisa. Nah, ini punyanya Zahro tuh. Oke. Zahro tuh boleh di show up. Oke Teh, langsung aja nih ya Teh. Iya, langsung aja. Em, Cepet. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Teh Hilda karena telah mempersilahkan untuk melakukan presentasi. Perkenalkan, saya Zahrotul Mairoh dari semester 1, 2. Mungkin langsung aja ya. Nah, di sini untuk idenya sendiri, saya mengambil judul Perkembangan Kognitif Siswa pada Pemahaman Konsep Matematika melalui Pendekatan Realistik Mathematics Education atau RME dengan metode peer teaching. Nah, jadi di sini kan untuk apa ya, perkembangan kognitif melalui pendekatan realistik matematik education ini kan udah penelitian sebelumnya sudah banyak gitu ya. Nah, tapi di sini inovasi dari saya itu dengan menggabungkan antara pendekatan RME ini dengan metode peer teaching. Di mana kalau RME ini kan siswa-siswanya memang dibentuk kelompok juga, tapi kalau peer teaching itu ada tutor sebayanya, misalnya kayak satu orang yang menjadi tutor untuk yang lainnya begitu. Nah, untuk problemnya sendiri di sini ketika harusnya sih nggak sepanjang ini ya, harusnya cukup. Jadi siswa yang diberi soal lebih sulit dari contoh soal yang diberikan oleh gurunya itu nggak mampu menjawab. Kebanyakan seperti itu. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi peristiwa ini adalah karena pemahaman kognitif siswa yang masih rendah. Hal ini dapat terlihat dari kurangnya kemampuan siswa dalam memahami, mengelola informasi, dan memecahkan masalah. Nah, boleh di-scroll ke bawah, Teh. Teteh, punten, boleh di-scroll ke bawah. Aku Iya. udah scroll ke Nah, bawah. untuk solusinya sendiri, oh iya, kayaknya di saya masih tadi, maaf Teh. Untuk solusinya sendiri, kan tadi siswa itu masih pemahaman kognitifnya itu perkembangan kognitifnya itu masih kurang. Nah, di sini solusinya itu dengan menggunakan pendekatan RF tadi dalam pembelajaran matematika. Karena seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, pada penelitian-penelitian sebelumnya itu kan sudah menunjukkan hasil bahwa ketika kita melakukan pembelajaran melalui pendekatan RME itu bisa mendapatkan apa ya, perkembangan kognitif pada siswa gitu. Nah, tapi untuk solusinya lagi itu ditambahkan dengan peer teaching atau tutor sebaya gitu. Ya, kemudian untuk bagian harusnya teori dulu ya, tapi nggak apa-apa deh. Bagian Teteh udah scroll ke atas lagi belum ya? Belum. Masih di bawah. Iya, boleh minta tolong ke atas nggak Teh? Oke. Bagian output. Nah, untuk ya outputnya sendiri, di sini nanti hasilnya adalah siswa mampu memahami konsep matematika, cukup di situ sebenarnya. Siswa mampu memahami konsep matematika gitu. Nah, di mana ini nih bisa dilihat dari kemampuan siswa dalam menjawab soal yang lebih sulit gitu. Kemampuan siswa dalam menjawab soal yang lebih sulit. Selain itu, dengan metode peer teaching yang tadi dilakukan juga dapat membantu siswa dalam meningkatkan motivasi belajar, mengembangkan keterampilan bekerja dalam kelompok, mendorong siswa ke arah berpikir lebih tingkat tinggi,
Dan bagi tutor, pekerjaan Turing itu akan memperkuat konsep matematika yang ia miliki. Nah, untuk teorinya sendiri, di sini ada perkembangan kognitif, konsep matematika, realistic mathematics education, sama metode peer teaching. Nah, untuk metode di sini Boleh di next, Zahro. iya. Oke. Terakhir ya untuk bagian metode, tadi saya menggunakan metode kuantitatif, untuk spesifikasinya yaitu komparatif atau dengan membedakan gitu. Ya, cukup, mungkin bisa dikembalikan ke Teh Hilda lagi. Oke, thank you Zahro tuh. Dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ada yang mau kasih tanggapan? Sok boleh raise hand atau open mic atau bertanya lewat kolom chat ya teman-teman. Ada nggak dari teman-teman atau mau langsung dari aku nih? Oke, kayaknya belum ada ya. Langsung dari aku aja. Ini judul yang sebelumnya pernah aku kasih feedback. Kalau nggak salah judulnya, aku bilang judulnya itu udah bagus, udah oke. Cuman ini dispesifikasiin lagi dengan metode apa gitu kan ya. Karena penelitian perkembangan kognitif siswa pada pemahaman konsep matematika melalui pendekatan RMA ini udah banyak penelitiannya kan. Cuman yang membedakan itu mungkin penggunaan metodenya, mau pakai metode apa gitu kan. Nah, ini udah dilengkapin ya dengan metode peer teaching atau tutoring sebaya ya. Ini menurut aku udah oke dari segi problemnya, solutionnya, metodenya, teorinya, outputnya. Menurut aku udah oke sih, udah masuk ya. Cuman mungkin dari segi penulisan aja sih, penulisan judulnya ini untuk kata-kata yang asing atau pakai bahasa Inggris, ini pakai font italic, jadi dia huruf piring. Bagian realistic mathematics education, ini kan bahasa Inggris ya. Ini pakai huruf miring, terus peer teaching juga kan bahasa Inggris. Ini pakai huruf miring juga. Kalau untuk singkatannya enggak ya, Teh? Kalau Yang singkatan enggak. RME. Kalau singkatan nggak usah. Oke. Hmm. Iya, Teh. Oke. Metodenya kuantitatif komparatif, jadi membandingkan ya. Iya, Teh, karena ada perkembangan. Mungkin nanti untuk variabelnya itu hasil sebelum menggunakan metode peer teaching sama setelah menggunakan metode peer teaching. Oh, oke. Nah, tapi nanti siapa Zahro tuh mau eksperimen juga nggak kan? Kalau misalnya bandingin gitu kan, idealnya kan kita eksperimen kan, kita ngelakuin percobaan gitu, dua perlakuan. Pertama, ketika siswa itu misalnya belajar matematika tanpa metode itu, tanpa metode peer teaching, terus yang kedua itu dengan metode peer teaching, terus kemudian dibandingkan kan hasilnya. Itu nanti dari Zahronya sendiri mau ada kayak percobaan atau eksperimen gitu atau gimana? Atau hanya membandingkan aja kan beda ya. Kalau Zahronya turun langsung ke sekolah kan berarti ada eksperimen. Tapi kalau misalnya Zahro turunnya hanya nyimpulin aja nih dari jurnal-jurnal Oke. gitu kan. Itu cukup komparatif aja. Gimana? Gimana, Teh? Oke. Dari Zahronya ini penelitiannya mau langsung ke sekolah yang bersangkutannya atau nggak ke sekolah? Kalau misalnya nggak ke sekolah, itu bisa kan ya, Teh? Bisa pakai Ya, komparatif. nggak ke sekolah. Oke, berarti nanti em, cukup baca dari jurnal-jurnal aja, misalnya ya, jurnal yang penelitian yang pakai peer teaching sama yang nggak pakai peer teaching RMA-nya gitu kan. Terus nanti kayak dianalisis, disimpulin, dibandingin hasilnya gitu kan ya. Iya, Teh, gitu. Oke. Oh ya, bisa kayak gitu lebih simple. Oke, Oke, kayaknya Teh. itu aja sih dari aku ya feedbacknya.
Ada yang mau Jahro tanyain nggak? Sebenarnya tadinya dikira judulnya masih kayak kurang bagus gitu loh Teh, karena takutnya kurang apa ya, kurang terkini gitu loh Teh, terlalu lama gitu. Tapi kata Tetehnya lumayan bagus jadi ya udah gitu. Tadinya sih ada niatan mau ganti juga. Judulnya tuh emang apa ya, general sih, tapi kalau pakai peer teaching sebenarnya nggak begitu general sih. Maksudnya kan awalnya kan cuman sampai RME aja kan, nah itu udah banyak banget gitu penelitian yang kayak gitu mirip. Tapi kalau dia ditambah ini pakai metode peer teaching, ya menurut aku ya it's okay sih. Mungkin nanti judul mah bisa menyesuaikan gitu ketika Zahronya misalnya udah menyusun nih, udah mulai bikin abstrak dan lain-lain. Judulnya kalau mau diganti misalnya stylenya nih ya, style penulisan judulnya, oh nggak mau kayak gini gitu, mau pakai style kata-kata yang lain tapi intinya kayak gini, ya boleh aja gitu kan. Yang penting maksudnya kayak gini. Itu bisa ini sih di akhir. Ya oke Teh. Oke, jadi feedbacknya itu udah bisa dipahami ya Zahro ya. Iya Teh, makasih ya Teh. Oke, sama-sama. Oh ya, kalau nggak salah tadi ada yang nanya ya dari Riva itu, Teh kalau mau join kepenulisan, apa komunitas kepenulisan itu gimana gitu ya? Eh Rivanya ada? Oh, ada. Ada. Ya, waktu itu aku joinnya secara nggak sengaja sih, maksudnya pokoknya entah ada infonya lewat Instagram atau grup WA gitu, aku lupa. Pokoknya pertama itu ada webinar gitu, kayak Zoom dari pihak sananya ngadain Zoom, ya udah kan ikutan daftar tentang kepenulisan gitu, kepenulisan. Setelah ikut Zoom-nya itu, kan masuk WA grup kan untuk ngasih link Zoom-nya itu. Nah, setelah webinarnya beres tuh dipromosiin lah program itu sama pihak sananya kan. Kalau dari mereka itu adalah komunitas kepenulisan namanya Pojok Kimia. Terus mereka punya program ini gitu kan. Iyo yang mau join, ayo. Nanti kita belajarnya virtual pakai Classroom dan Zoom meeting gitu kan. Akhirnya ya udah ikut-ikutan aja. Di situ sempat ini kan pertamanya tuh kita ngajuin ide dulu nih. Nanti 10 ide terbaik atau terunik mungkin ya, bukan terbaik, mungkin terunik, terkreatif mungkin itu. Nanti bisa kayak dapet kelas khususnya gitu deh. Nah, kebetulan aku di situ ngajuin ide kan. Sebenarnya ngasal aja sih. Dan dapat urutan ke-10 tuh. Yang join juga banyak kan sih. Lupa berapa tuh. Pokoknya jadi aku masuk nominasi 10 besar tuh. 10 besar ide yang kepilih kan. Dapat pelatihan dari mereka. Ini mulai dari kayak gini, mulai dari bikin masalah sama solusinya, terus nentuin idenya mau apa nih dari solusi yang kita bikin, terus metodenya mau apa, teorinya, udah sampai bikin kerangka, dan kalau nggak salah waktu itu udah sampai bikin bab 1 sih, kayak yang latar belakang gitu-gitu. Cuman pas itu nggak tahu kenapa ya grupnya sempat vakum gitu loh, nggak tahu kenapa gitu, pokoknya nggak ada info lebih lanjut setelah itu, jadi ya udah stuck di situ, nggak dilanjutin. Tapi yang jelas ya pernah join komunitasnya walaupun emang keputus di tengah jalan gitu. Karena dari sananya itu nggak ada info lebih lanjut gitu, nggak tahu kenapa. Ini gitu deh. Kalau di Untirtanya sendiri sih nggak ikut trust. Terus apa tuh? Apalagi sih yang kepenulisan Belistra ya. Belistra nggak ikut. Tapi Belistra mah lebih ke sastra sih. Lebih ke kayak puisi, cerpen gitu kan ya, bukan ilmiah. Ya kurang lebih kayak gitu. Jadi dapat info selewatan aja gitu lewat Instagram atau ya udah join gitu kan. Oh iya, di stop share aja ya. Oh ya teman-teman, kan di grup udah ada info PKM ya, program kreativitas mahasiswa. Teman-teman dari semester
semester 2 ya, semester 2 udah dikasih tahu kan ya sama dosen teman-teman gitu. Kalau di matematika tuh harus ikut PKM gitu. Harus setengahnya pernah ikut. Udah dikasih arahan kan, biasanya Bu Etika sih yang ngarahin. Iya udah teh, nah ya betul. Ya oke. Nah dari teman-teman nih, ada yang apa udah punya planning belum? Misalnya teman-teman semester ini mau bikin PKM-an gitu. Ada nggak? Kalau mau bikin dari sekarang nggak apa-apa teman-teman, nggak apa-apa banget malahan. Karena nanti ketika teman-teman udah masuk semester 4, semester 6 kan PKM itu di semester-semester genap ya, sama kayak ONMIPA ya. Semester 2, semester 4, semester 6. Semester 4 itu teman-teman udah mulai sibuk tuh, udah mulai sibuk yang namanya organisasi sih sama kegiatan kampus. Semester 6 tuh udah sibuk banget. Udah ikutin namanya kampus mengajar lah, magang, dan lain-lain gitu. Nah, udah sibuk deh gitu. Kalau kalau menurutku sih enakan sekarang nih pas awal-awalnya teman-teman ikut. Ya, seenggaknya ikut dulu aja gitu. Seenggaknya teman-teman udah tahu nih sensasi, oh PKM tuh kayak gini. Sama cutting misalnya atau sama teman-teman seangkatan juga boleh. Biasanya cutting banyak loh yang nawarin kayak, ayo PKM-an sama kami gitu kan. Ada yang misalnya timnya belum lengkap, kurang personil gitu kan. Ya kalau bisa ikutin dari sekarang sih enak dari sekarang. Dari sekarang ini pemula dulu gitu. Nanti teman-teman kalau emang belum puas nih, ntar semester 4 boleh ikutan lagi gitu kan. Masih cari referensi. Makanya teh. Riva, sudah teh? Oh belum teh, masih cari referensi. Oke, nggak apa-apa. Udah. Dada mau nanya, Iya boleh Riva. kalau pengalaman teh sendiri ikut PKM gimana? Teteh sampai lolos ke tahap unip atau apa gitu? Terus teteh ikut PKM apa waktu itu? Oke, Gitu aja teh. ya di sini kita sharing ya sekarang ya. Karena kan udah beres. Oke, pengalaman ya. Pengalaman aku dulu aku ikut PKM tuh semester 4. Aku dulu mau ikut di semester 2 ceritanya, cuman ya ketinggalan info. Jadi gimana ya dulu tuh aku tuh sempat ada trouble handphone gitu semester 1. Intinya trouble lah, aku jadi orang yang susah dihubungin gitu. Susah banget aku dihubungin sama teman-teman. Jangankan untuk tahu info-info gitu, aku bahkan untuk dihubungin sama teman-teman aja susah gitu. Jadi makanya semester 2 itu aku belum ikutan karena yang nggak tahu info apa-apa gitu kan. Nah kan info-info kan lewat handphone gitu kan. Aku baru ikut, itu first ikut itu semester 4, pertama kali ikut. Itu sama teman angkatan tuh, ceritanya aku bikin 2 tim kan, dan eh, sebenarnya kalau ditanya PKM apa ikutnya, udah banyak yang aku coba sih ya. Maksudnya coba-coba dulu gitu, kayak PKM T pernah nyoba, PKM K pernah nyoba, PKM pernah nyoba bikin proposalnya doang ya, tapi PKM pengabdian pernah nyoba bikin, tapi yang ikutnya mah yang aku ikutin tuh PKM GT, gagasan tertulis, atau kalau sekarang namanya GFT deh, gagasan futuristik. Pokoknya isinya PKM karya tulis, jadi dia nggak dapet, jadi dia tuh bukan PKM 5 bidang, bukan yang didanain gitu, cuman kayak bikin ide terus ya udah gitu kayak karya tulis aja, nggak dilaksanain sifatnya. Waktu itu aku bikin tentang, pokoknya judul, aku bikin gamenya itu namanya Doremi Fa Sol La Si. Dia tuh ada 7 level untuk anak diskalkulia, sekolah dasar diskalkulia tuh kesulitan matematika kan. Kalau disleksia itu kesulitan baca ya, kalau diskalkulia itu kesulitan matematika, dibantu pakai itu. Nah karena bikin game itu kan ribet ya, jadi aku cuma bikin karya tulisnya aja gitu, idenya doang, nanti yang bikinnya mah ya orang lain terserah. Itu lolos UNIF, alhamdulillah lolos UNIF, cuman emang nggak sampai lolos dikti sih. Terus yang kedua kali tuh ikut semester 6 sama cutting kan diajakin, tapi bener-bener kayak nggak fokus banget ikutnya karena ya itu tadi, karena udah sibuk gitu, udah kayak ikut organ, ikut kegiatan banyak. PKM-nya ya asal-asalan banget. Makanya aku ngerasa aku tuh asal-asalan banget di situ, nggak serius gitu.
yang ngerjain aja banyakan dari cuttingnya gitu kan. Gitu deh pokoknya udah susah deh, udah sibuk gitu kan, udah nggak terlalu berharap juga. Udahlah gitu, udahlah. Jadi ya hasilnya pun lolos uni pun enggak gitu tuh. Lolos unip nggak ya? Aku lupa. Entah, pokoknya yang lulus unip yang aku inget tuh tahap pertama aja pas semester 4. Di semester 6 tuh entah lolos entah enggak gitu, lupa. Makanya kurang maksimal banget karena emang itu sibuk. Jadi nggak kepegang gitu deh, nggak fokus. Sebenarnya pas semester 4 itu kita berharap banget gitu ya, aku sama tim itu berharap kayak kita bisa nih ke dikti gitu kan, lolos ya. Pasti semua orang kan berharap gitu kan ya. Cuman karena di situ ini sih sempat ada miskomunikasi gitu sama pihak PKM Univnya. Jadi kayak kita tuh padahal bidangnya tuh GT, gagasan tertulis, tapi dari mereka tuh malah ngedaftarin kitanya tuh bidang KC, Karsa Cipta. Akhirnya kan karena beda beda bidang gitu kan. Ya nggak ada harapan buat lolos gitu. Ya gitu deh, jadi miskom di administrasi jadi nggak, jadi cuman stuck di univ doang. Keren Tete, kamu bisa aja Rifa. Iya, kayak gitu tuh apa ya, cuman ini sih kayak seru gitu, kayaknya seru kan sama teman-teman bareng-bareng. Kan kalau on MIPA mah sendiri-sendiri ya, individual kan. Tapi kalau PKM kan bareng-bareng, jadi kayak sensasi kerjasamanya nih kerasa banget gitu tuh. Sensasi paniknya bareng-bareng, terus kalau heboh-heboh bareng-bareng gitu. Iya, alhamdulillah ya. Kalau apa ini? Kalau GFT cuman karya ilmiah aja, teh apa ada presentasinya? Kalau GT itu karya ilmiah, tapi nanti kalau dia pokoknya kalau lolos nasional atau lolos dikti itu ada presentasinya sih. Jadi presentasi sama em, bikin poster. Teman-teman pernah denger nggak sih yang namanya PIMNAS? Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional itu kan puncak dari PKM. Jadi pas teman-teman bikin PKM kan, terus nanti upload dari mulai tahap jurusan, fakultas, univ, dikti. Habis dikti kalau lolos dikti kan nanti dapat didanain gitu kan. Setelah dapat pendanaan nanti ada yang dipanggil ke PIMNAS, ada yang enggak. Pokoknya yang dipanggil ke PIMNAS itu nanti harus presentasi karyanya, terus dia bikin poster. Pokoknya seru deh, nanti teman-teman jalan-jalan, terus ketemu orang-orang dari berbagai universitas, teman-teman yang baru, relasi yang baru. Pokoknya seru banget. Semakin tertarik ya. Boleh, boleh. Dari sekarang boleh. Mumpung teman-teman belum terlalu sibuk, nanti udah sibuk. Oh gitu, oke, Teh, terima kasih. Oke, terima kasih. Oh ya, sama-sama Dwi Nanda. Dwi Nanda, ini dipanggilnya Dwi atau Nanda ya? Awal. Oh iya iya. Allah, ya lupa ya namanya Dwi Nanda Aulia ya. Oh kadang nyebut orang tuh dari nama depan. Kalau enggak ya Aul, Aul, Aul ya. Aul ya. Teman aku juga ada yang namanya Aul. Caroto panggilannya Jojo teh. Oh, Caroto Jojo. Winanda Aul. Jojo dan Aul ya. Bukan Aul dan Jojo ya, bukan Sinta dan Jojo.
Katanya mirip Rose Blackpink dan Jeju. Jadi penasaran aku yang namanya Jahro yang mana ya? Nanti kita ketemu teman-teman. Ini sih rencananya tuh karena kan kalau sekarang masih libur kuliah ya. Jadi teman-teman juga mungkin kan ada yang liburan kan. Liburan juga kan entah entah kemana, misalkan keluar pulau atau keluar Indonesia mungkin. Jadi susah kan buat kita ketemu offline. Nanti setelah masuk kuliah tanggal berapa sih? Tanggal 13 ya masuknya. Nanti kita adain temu offline, insya Allah ya. Nanti pokoknya nanti diinfoin lagi deh. Ya 13. Sekalian ini kita tuh pengen ke jurusan gitu. Pokoknya pengen ngusahain Zoom premium untuk kegiatan ini. Ini supaya yang pakai yang premium kan. Kalau pakai yang biasa tuh repot ya. Setiap 45 menit sekali kepotong. Ini mungkin kelas online terakhir teh. Oh, enggak. Nanti kita ini collab aja offline online. Mungkin dalam satu pekan itu offline-nya mungkin dalam satu pekan offline-nya sekali, online-nya 2 kali atau mungkin nanti offline-nya 2 minggu sekali aja. Jarang-jarang aja. Online-nya seminggu sekali. Offline-nya ya jarang-jarang aja kayak 2 minggu sekali atau seminggu sekali. Gimana teman-teman, bosan nggak sih kalau kelas online? Jenuh ya? Atau gimana? ngajar gaji aneh-aneh kayak Ngantuk. Enggak, kok HP mah nggak dipakai. Itu tuh. Sebenarnya ada plus minus ya kalau kelas online tuh enaknya nih teman-teman dapat recordnya. Jadi pas teman-teman lupa nih gitu materinya bisa diputar ulang kan. Tapi kalau misalnya offline nih teman-teman kalau udah lupa ya nggak bisa diputar ulang, nggak ada videonya gitu kan. Cuman enaknya kalau offline tuh ya ketemu teman-teman terus belajarnya juga kayaknya lebih asyik gitu kan. Ketemu langsung nih, nggak cuma lewat HP ya, cuma lewat laptop. yang itu bisa kotanya yang atas sudah dimengerti oleh coba Ini kayaknya Aul sama Riva sama Nanda teman sekelas ya? Kayaknya akrab banget. udah Oh, beda kelas. Oh, tapi akrab ya kalian? So akrab aja kayak SKSD. So dek so kenal sedekat. baik hidup Udah 8:30 nih. Dari teman-teman ada yang mau ditanyain? Sebelum ditutup, Teh, kira-kira untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan ada tugas lagi apa mungkin materi selanjutnya gitu. kalau pertemuan selanjutnya nanti ya presentasi sih kemungkinan. Karena baru ada 7 orang yang submit tugasnya. Oh, masih aku tunggu nih gitu kan sampai mereka submit nih sampai kerangka. Nanti kalau misalnya ini kita presentasi lagi. Nah, mungkin nanti kalau presentasi dirasa udah beres nih udah cukup. Nanti minggu berikutnya kita masuk ke ini materi apa tuh susunan KT itu ada apa aja. Nah, nanti minggu berikutnya kita masuk ke abstrak. Jadi kita bikin abstrak.
Pokoknya ini bakalan berkelanjutan teman-teman. Jadi taks teman-teman tuh dari 1 sampai akhir tuh nanti berkelanjutan gitu tuh. Sampai pokoknya nanti outputnya teman-teman udah bikin karya nih punya teman-teman, entah itu bentuknya esai atau emang paper gitu. Ya rencana sih gitu ya, insya Allah kalau bisa. Oke Rifa, makasih dibilang baik. Jadi teman-teman harus stay ngerjain tugas teman-teman ya, karena kan ini berkelanjutan. Kalau teman-teman nggak ngerjain tugasnya gitu, nggak ngerjain salah satu aja tugasnya tuh, ya teman-teman ya rada repot sih gitu kan. Karena kalau belajar KTI cuman materi, materi, materi aja, itu nggak masuk teman-teman yang ngasih. Menurut aku sih ya, belajar KTI itu emang harus sambil praktek. Oh iya, mungkin dari teman-teman masih bertanya-tanya mungkin ya, atau mungkin emang udah jelas. Kan ini awalnya kita math club gitu ya, yang mana ya intinya ngebahas on MIPA. Tapi kok kenapa di sini ada diselipin scientific writing sih di sini gitu kan? Kenapa? Nah, aku jelasin lagi karena eh di event matematika itu teman-teman udah tahu kan ya, kita alhamdulillah udah akreditasi unggul. Terus ini kita lagi OTW akreditasi ASEAN sih, lagi on the way gitu lah. Jadi nanti anak-anak matematika itu nggak hanya maksudnya ikut on MIPA aja, tapi juga bisa ikut event-event yang lain. Di antaranya itu ya KTI sih. KTI itu familiar banget sama mahasiswa. Nanti teman-teman kan ada yang namanya PKM, terus ada yang namanya Pilmapres, pemilihan mahasiswa berprestasi gitu deh. Ada event-event KTI-nya juga. Pokoknya nanti bakalan banyak benefitnya sih. Jadi dari sekarang gitu. Sama ini sih waktu itu tuh dari Kak Jur sendiri kan pernah bilang gitu kan kayak eh kenapa kenapa nggak ini aja katanya, pilih adik kelas yang intinya yang tertarik gitu kan buat ikutan, terus biar diajak. Intinya tuh kayak kenapa nggak ngajakin adik kelas aja gitu tuh, kenapa ngajakinnya kok teman seangkatan terus, intinya biar ada kayak ya regenerasi lah gitu tuh. Ini sempat kepikiran, oh ya udah deh mending kayaknya bikin kelas ini aja kali ya dibandingin sama Pak. Terus kalian orang-orangnya nggak usah ngerekrut orang-orang lagi gitu. Maksudnya mah. Oke, ada yang mau tanya? Ini mau aku tutup ya, aku tutup ya. Maaf Karena teh, mau nyanyi teh. ya, ya kenapa? Karena sekarang dari saya belum ada yang mau ditanyain, boleh. Dan nanti kalau saya nanya-nanya FPM, FTP teh. Oh, boleh banget, Aul boleh. Nanti boleh japri aja ya. Cukup ya dari aku, oke Rifa. Dari Akbar cukup. Tadi Akbar mau tanya ya, atau mau bilang cukup? Iya, mau tanya teh. Ya. Gini teh ya, maaf nih ya teh. Ah, ada anak, gimana teh ya nih sih? Ada anak MTK 22. Ah, anak MTK 22 itu dia tuh maunya fokus ke buah komipa aja teh. Tapi untuk semasan Witin Witin itu dia ada ikut teh. Karena kan awalnya kan awalnya kan itu udah udah wajib udah wajib katanya. Dan itu untuk yang itu apa sih Witin itu eh, bagian minah-minah aja gitu. Itu ada dari anak MTK dua tuh. Dia cuma mau fokus OMIPA aja teh. Itu gimana teh? Itu aja sih teh. Oke, oke. Iya, nggak apa-apa kok.
emang dari awal kan sengaja kayak ya udah yang minat aja gitu kan yang mau join nggak apa-apa. Nggak ada paksaan sih teman-teman harus ikut di dua-duanya atau enggak gitu ya. Ya boleh aja nggak apa-apa. Udah teh cukup. Terima kasih teh. Oke, sama-sama. Oke, aku tutup ya. Eh, kita tutup pertemuan malam hari ini dengan bersama-sama baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman yang udah nyempetin bergabung dalam kelas malam hari ini. Semoga apa yang dijelaskan dan disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, berjumpa lagi di next week. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Teh. Terima kasih teh. Ya, sama-sama aku akhir dari sini ya. Bye-bye teman-teman.